Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 23 November 2021. Mengucap syukur dalam penderitaan. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam keadaan nyaman dan berkelimpahan adalah hal yang biasa. Seperti halnya ketika seseorang memuliakan Tuhan karena dipromosikan di tempat kerja, lulus ujian atau sembuh dari sakit penyakit. Namun mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan menderita sungguh merupakan hal yang istimewa. Mungkin saja kita bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bila kita mengandalkan kekuatan dan logika manusia, pasti tidak akan mampu. Kita mampu melakukannya dengan bersandar kepada Tuhan. Dalam kehidupannya, Rasul Paulus telah menunjukkan contoh nyata. Meskipun berada dalam aniaya dan penderitaan, ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Bahkan, ia masih sanggup memberikan penghiburan kepada orang lain yang sedang menderita. Inilah yang menjadi pembeda antara anak-anak Tuhan dan yang bukan. Keduanya bisa saja menghadapi persoalan yang sama, tapi responnya yang berbeda. Mereka yang di luar Kristus cenderung kecewa dan menyalahkan keadaan. Mereka menjadi takut dan tidak berpengharapan. Namun berbeda dengan orang yang percaya. Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap bertahan dalam pergumulan. Roh Kudus akan mengajar kita supaya tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Hal itu terjadi karena kekuatan dan pengharapan kita tidak terletak pada diri sendiri, melainkan pada Tuhan. Dialah Tuhan yang berjanji memimpin dan menyertai kita. Tuhan menjadi satu-satunya kekuatan kita untuk berjalan melewati lembah kekelaman dan gersangnya padang gurun kehidupan. Mengapa Rasul Paulus dapat mengucap syukur walau dalam penderitaan? Ada dua hal. Pertama, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan kepada anak-anaknya yang menderita. Bisa saja kita merasa tidak menerima apa-apa dari Tuhan saat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Namun dalam situasi yang sangat sulit, pertolongan dan penghiburan Tuhan itu nyata bagi kita. Kedua, penghiburan dari Tuhan memungkinkan kita dapat menghibur orang lain yang sedang menderita. Kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan menguatkan kita di tengah penderitaan. Cerita itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain yang mendengarnya. Tetaplah bersyukur, sebab dalam penderitaan kuasa Tuhan akan nyata atas kita. Tuhan Yesus memberkati.